Tuhan Yesus Nggak ada hubungannya ayat itu, Pak. Nggak ada hubungannya. Sudah, Bapak terlalu ngotot, saya tendang aja, Pak. Bapak ini Pastor kebingungan, pastor tak bisa menjawab, bahkan pastor ngelantur kemana-mana ketika Muslim bertanya, apakah Maryam atau Maria ibunda Yesus itu menyembah anaknya, menyembah Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di channel YouTube Pendeta Insaf TV. Para sobat, sangat menarik, tonton sampai selesai, di mana seorang Muslim bertanya pada Pastor Yusuf Manubulu yang mengatakan, Pak Pastor, apakah Maria atau Maryam menyembah anaknya, menyembah Yesus? Ya, kali ini kita mau reaksi dari akun YouTube Al Ayubi Channel, teman saya ini Al Ayubi. Ayo mohon di subscribe dari channel Al Ayubi Channel. Kita saksikan, kemudian kita komentari. Cekidot. Tuhan Yesus Nggak ada hubungannya ayat itu, Pak. Nggak ada hubungannya. Sudah, Bapak terlalu ngotot, saya tendang aja, Pak. Bapak ini orangnya tidak ini. Lah, Bapak yang Sudah, Pak. Bapak mau berdiskusi tapi malah ini. Udah mulai kecemasan si Denjul. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudariku dimanapun berada. Jumpa kembali di channel yang unyu-unyu ini ya, Al Ayubi Channel. Saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudariku yang tetap setia mendukung channel ini. Dan kesempatan siang hari ini saya angkat video yang unyu-unyu dengan pertanyaan yang unyu-unyu ya. Pertanyaan yang menurut saya pribadi sih cukup mengguncang iman ya. Yang pertama, apakah Bunda Maria itu mengakui bahwa anaknya adalah Tuhan? Apakah Bunda Maria mengakui Yesus sebagai Tuhan? Dan apakah Bunda Maria menyembah anaknya, yakni Yesus? Apakah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri Tuhan yang dilahirkan? Itu pertanyaan itu ini saudara-saudariku. seru. Jika dikaji, pertanyaannya sederhana, cuman efeknya kepada keimanan itu sangat frontal ya, karena memang pertanyaan ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya oleh para pendeta ya. Meskipun video ini sudah lama, tapi video ini sangat bagus dan masih sangat layak lah ya untuk disimak. Masih sangat menarik untuk disimak saudara-saudariku. Baik, kita langsung simak videonya. Kita sepakat bersama bahwa sumber terdekat Yesus itu adalah ibunya, yaitu Maria ya Pak ya? Iya, betul. Baik ya. Saya hanya coba meminta dalil ya di Alkitab. Di masa hidup ya Maria, di mana dan kapan Maria itu menyembah anaknya sebagai Tuhan. Dan yang berikut, adakah dalil yang menerangkan bahwa Maria pernah mengaku melahirkan Tuhan? Mungkin begitu saja. Terima kasih. Ayo cari ayatnya. Silakan Pak Pastor. Wiji, jelas bisa terdengar, Pak? Kapan dan di mana, ayat Pak. berapa? Ya. Maria Di dalam kitab suci menyembah anaknya, Al-Quran menyembah Yesus. dinyatakan bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan dari Maryam. Itu sangat jelas sekali Pak. Isa Al-Masih dilahirkan dari Maryam karena dikandung di dalam perut Maryam. Begitu Bapak. Nah, Gini, pertanyaan saya nggak nyampe tadi ya, apa kurang jelas ya? ya gimana Pak? Pertanyaan saya tidak pada dilahirkan atau tidak. Pertanyaan saya, sumber terdekat Yesus itu kan ibunya, yaitu Maria, kan begitu Pak ya? Iya, betul. Nah, saat ini Jawabannya ngalor ngidul, manusia ada yang karu-karuan. menuhankan Yesus, kan begitu ya? Ya.
Siapa yang bisa memberikan data kepada saya bahwa Maria pernah mengaku melahirkan Tuhan atau pernah menyembah anaknya sebagai Tuhan? Itu aja pertanyaan saya. Bukan melahirkan. Kalau melahirkan sepakat, Al-Quran dan Injil jelas sama. Yang ditanya apakah Maria menyembah Yesus, kok jawabannya malah Baik, Yesus Pak. dilahirkan Maria. Jadi jujur Pak, ini pertanyaan serius. Kalau emang itu Waduh. ada dalilnya, mungkin saya bisa dibaptis itu. Oke. Oke. Wow. Pertanyaan serius, pertanyaan sederhana yang bisa menggoncangkan iman dan bisa membuat orang menjadi waras. Apakah Bunda Maria mengaku melahirkan Tuhan? Dan apakah Bunda Maria menyembah anaknya yakni Yesus sebagai Tuhan? Kalau ada ayatnya, Pak Sahrul siap dibaptis katanya ya. Ayo, Pak Det. Wiji mau jawab apa saya jawab, Pak? Jawab, Oke, Det. coba Pak Yusuf mau jawab dulu boleh nggak Jawab. apa-apa. Oke, Tur. ya. Jadi dalilnya itu jelas Pak di dalam Yohanes 2 ayat yang keempat ya. Ayat 4 dan 5. Waktu itu kata Tuhan Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu dari Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya. Jadi di sini menunjukkan dengan jelas dan dengan tegas bahwa Maria sangat tahu betul bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman dan semuanya pasti terjadi. Ya, jadi dalilnya di situ menunjukkan bahwa Maria sangat meyakini bahwa yang dia lahirkan lewat rahimnya itu adalah roh Tuhan, itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu sebabnya dia memberi penekanan kepada semua murid-murid pada waktu itu, apa saja yang dikatakan oleh Yesus, kalian harus dengar, kalian harus lakukan itu. Karena itulah yang benar, itulah yang menentukan bahwa dialah Tuhan, dialah yang berkuasa, dialah yang menentukan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus tidak dikerjakan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Artinya dia juga yang menentukan manusia ke neraka atau ke surga, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa jawab, gitu. Baik. Kalau saya terima saja atau bisa saya sanggah? Boleh kalau Bapak mau sanggah, silakan. Aduh. Boleh kalau Bapak mau sanggah. Saya sebetulnya tidak menyanggah pertanyaannya, jawabannya, hanya saja jawabannya tidak menjawab pertanyaan karena itu asumsi. Karena kalimat Maria, ya engkau, ya Tuhan, kan begitu sebaiknya kalau memang Yesus memberikan statement seperti itu. Tapi Nggak lagi-lagi nyambung. saya tidak ingin menyanggah keimanan Pak Ucok, Bapak nggak atau nyambung, orang Pak Det, Kristen. Pak Silakan Tor. Bapak beriman terhadap apa yang Bapak asumsikan, itu ruang hak asasi kita sebagai manusia. Nah, simpel saja hidup ini. Tidak ada yang bisa saling menjelekkan antara agama. Yang mengaku Yesus itu kan manusia yang beragama Kristen, kan gitu Pak ya, sepakat ya? Iya, betul. Oke. Tapi pengertiannya Sahrul tidak seperti kritis itu, Pak. banget. Bukan manusia yang kita tuhankan, tapi memang dia Tuhan dari sononya gitu loh. Tuhan dari dunia sononya. Betul. ya. Betul. Keringat Tuhan dari dingin, sononya kok ya, dilahirkan saudara-saudariku. manusia Keringat piye dingin, sih, Pak? jika ditanyakan dengan pertanyaan ini ya. Dan jawabannya itu bukan asumsi, tapi memang nggak nyambung ya. Jauh dari Ditanya apakah Bunda pertanyaannya. Maria mengaku Ngelantur melahirkan kemana-mana. Tuhan, Ucok dan ini. apakah Bunda Maria menyembah anaknya sebagai Tuhan? Jawabannya apa? Ya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Memang bukan asumsi, bukan asumsi lagi, Pertanyaan tapi dan memang jawaban nggak Betul. nyambung. Oke, kalau begitu cara berpikirnya begini. Kalau begitu cara Pandet, berpikirnya. Kalau Tor. begitu asumsinya Yesus tidak bisa memenuhi unsur keadilan. Nah, bisa saya utarakan ya. Iya, silakan. Sangka saya ya. Ya, oke. Kalau begitu asumsinya Yesus itu awal dan akhir, kan begitu? Lalu ada apa dia turun ke dunia bermanifestasi sebagai manusia lalu disalib di kayu salib untuk menembus dosa orang percaya. Sepakat dulu itu Pak ya? Iya, betul. Halo, Ya, sepakat silakan, Pak ya? Pak. Ya, sepakat. Silakan Pak Sarul. Enggak, kita sepakat dulu itu. Kita sepakat dulu bahwa Yesus bermanifestasi turun ke bumi dalam wujud manusia, lalu dilakukan penyaliban untuk menembus dosa. Gitu ya? Sepakat dulu Betul. sini. Ya, sepakat ya. Oke, baik. Nah, dari konsep ini justru ya Yesus sebagai Tuhan Mantap, tidak Pak bisa Sarul. memenuhi asas keadilan. Di mana itu? Dari zaman manusia pertama diciptakan sampai umat Musa dan umatnya, Tuhan tidak turun dalam wujud manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, di ujungnya dia turun ke dunia untuk menebus dosa orang berdosa atau orang percaya Betul. untuk ditebus dosanya. Lalu dosa orang-orang kemarin Ya, siapa yang menebusnya? Kritis Ya cemburu ini, dong betul. manusia sebelumnya. Kok Tuhan turun belakangan Pak? Gitu loh. masa Tuhan turun belakangan, Oke. Pak Det? Ini sudah selesai, jadi saya bisa jawab. Sanggahan. Katanya pencipta langit dan Monggo bumi. silakan.
turun Ya, jadi, katakanlah abad 1 atau sebetulnya abad 1 firman kebenaran itu kurang beberapa bukan tahun. nanti Enggak masuk Tuhan Yesus akal. turun ke dalam dunia baru melakukan penebusan dosa. Jadi Tuhan sebetulnya sudah membuka diri dari awal manusia di Taman Eden. Bagaimana Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, cuma pada waktu itu mereka lebih mengikuti terhadap perkataan iblis. Enggak nyambung, Nah, itulah Cok. yang membuat manusia menjadi terus berdosa. Nah, bagi orang-orang yang mempercayai Allahnya Israel yang sudah diperkenalkan mulai dari zaman Adam dan Hawa, itu tetap ada penebusan karena penebusan itu Sebentar Pak. Ya. Biar jelas. Allahnya Israel itu siapa Pak? ya itu Tuhan Yesus itu, Pak. Oke, sip. Lanjut. Ya, oke. Tuhannya Jadi, orang Israel, Tuhan Yesus. penebusan itu sudah Sementara dinyatakan Yesus dari baru manusia hadir pertama ribuan dari zaman tahun. Adam dan Hawa, ya. Mungkin Makanya Adam dan Hawa puluhan itu kan punya ribu anak tahun. dua, Kain dan Habel. Sejak zaman Nah, si Adam, Kain itu adalah Hawa. melambangkan sebagai kakak, dia melambangkan kehidupan di dalam kejahatan. Sementara Habel itu melambangkan kehidupan di dalam kebenaran, Aduh, kehidupan di dalam asumsi, Tuhan. full asumsi. Jadi untuk penebusan dosa pada waktu itu, Kain itu juga sudah melakukan pembunuhan di situ, Pak. Karena kejahatan kan tidak bisa Oh. ketemu Nggak dengan nyambung. kebenaran. Terang dengan gelap nggak bisa Oke, ketemu. sebentar Pak Yusuf. Ya, Mohon silakan. maaf. Tuh. Mungkin saya tidak meminta apa yang Bapak pinter. jelaskan. Pasal. Saya hanya berbicara tentang hadirnya Tuhan ke bumi di ujung. Justru Oke. ini menjadi ruang ketidakadilan, itu maksud saya. Bukan masalah Oke. dulu ada tebusan, bukan itu. Oke, jadi sebetulnya tidak ada yang ketidakadilan, Pak. Justru disitulah menunjukkan kesempurnaan dari keadilan itu. Kesempurnaan dari Karena mana? semua orang yang mempercayai Allah yang benar, Allah Israel, atau Allah yang disebut Yesus Kristus itu semua pasti masuk di dalam penebusan itu, Pak. Gitu loh, yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Gitu. Jadi semua itu sudah masuk. Gitu. Oke. Artinya orang yang meninggal sebelum Yesus itu turun ke bumi itu Ya. tercover gitu ya? Betul, Parah. yang seperti Daud, Abraham, terus Musa, itu semua masuk. Yesaya, apa semua. Parah. Itu lewat penyalipan atau lewat apa nih? Iya, lewat penyalipan itu. Apa Karena itulah satu-satunya zaman persembahan yang bisa Adam, dibayar. zaman Baik. Ibrahim, zaman Musa itu Oke. tahu. Mungkin ada dalilnya Pak Kalau bahwa Yesus akan umat dari disalib, Adam sampai kok sebelum Yesus dibilang turun itu mungkin ada dalilnya menembus dosa percaya mereka semua? Yesus Ada dalilnya, Pak? disalib Sudah akan Kocak ya. mendapatkan Allahnya Israel katanya Yesus. Sedangkan Surga. orang Yahudi di Israel sana tidak menyembah Yesus. gimana mungkin menyembah Yesus orang sebelumnya. Kocak betul nih ya. Belum Pendeta kejadian Yesus Yusuf disalib aja Mambulu, udah saudara-saudariku puluhan ya. ribu tahun. Itulah Cok. makanya yang saya ceritakan tadi. Jadi dari zaman Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel, Yo. itu kan sudah Jangan dalilnya. ke sana Pak, Nggak jangan ke sana. nyambung. Mungkin Pak Pendeta punya dalilnya. Dalilnya saja. Jangan. Iya, Kalau itu kan dalil- sebuah dalil- analogi berpikir saja itu. Dalilnya itu penumpahan darah, Pak. Gitu loh. Penumpahan Makanya darah. dalilnya itu diteruskan bukan hanya berhenti di Kain dan Habel. Itulah yang juga ditunjukkan oleh Abraham yang mau Enggak, mempersembahkan. gini maksud saya, Pak. Ada Gini maksud saya. nyambung sama sekali. Jadi mohon maaf, saya Ya. tidak ingin menyanggah dan membantah iman Bapak, hanya saja ingin mendapatkan dukungan dalil bahwa penyalipan Yesus di kayu salib itu bukan hanya menembus dosa orang percaya saat Yesus disalib, melainkan wal hadirnya manusia semua ditebus dosanya. Nah, itu maksud saya, hadis itu ada dalil itu loh, Pak. Betul. Jadi dalilnya jelas, Pak. Di dalam kehidupan dari perjanjian lama, dari kitab perjanjian lama, setiap ada perbuatan dosa, itu selalu harus ada penumpahan darah. Binatang harus disembeli. Itu adalah dalil yang kuat, yang mutlak, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi penebusan, penumpahan Jangan sampai binatang, Pak. Jangan. Enggak ada korelasinya. Nggak ada binatang itu. korelasinya. Kita ini Ya. bicara tentang penyalipan Yesus. Dan Mana tadi ada. Bapak bicarakan penyalipan Yesus itu untuk menebus dosa orang dari Adam sampai dengan Yesus diturunkan sepanjang bahkan sampai akhir dunia ini runtuh, Betul. sepanjang percaya dengan Yesus. Betul. Nah, kalau dari Yesus disalib sampai dengan dunia ini runtuh, itu sangat bisa diterima. Masih Tapi pada saat logika. awal Lah, kalau penciptaan orang manusia, sebelumnya gimana? sehingga Percaya Musa dan penyalipan untuk penebusan umatnya dosa. yang notabene belum turun Yesus ke muka bumi untuk kan menebus Tuhan dosa belum manusia. sampai. Agak gini aja Pak, kalau dalil yang saya minta itu emang nggak ada, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh tidak melunturkan keimanan Bapak. Hanya saja jangan berasumsi tentang jawaban itu maksud saya gitu loh. Nggak, begini Pak, ini bukan berasumsi Pak, Bapak kan minta dalil. Dalil Iya, iya. penumpahan darah di kayu salib, itu dalilnya, makanya sudah ditunjukkan dari perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Ini sekali lagi Iya, ya, iya. bukan asumsi ya Pak. Ini dalil Iya, yang iya. sempurna gitu loh. Jadi Coba penumpahan sebutkan darah suratnya, ada ayatnya. Coba. itu Bapak bisa baca sendiri karena kita ini waktu terbatas. Aduh, jangan begitu dong Pak. Gini, Buka dong. saya kasih tahu Bapak ya. Takut baca ayat Makanya si sendiri. Abraham pada waktu itu kan mau sembeli domba. Itu sebabnya Jangan Tuhan ke Yesus sana itu- Pak, sebutin Enggak, suratnya, enggak. ayatnya. Kalau Islam itu jelas Pak. Bapak bertanya di sini, saya jawab gitu loh. Bapak Jangan dengar saya dulu, nanti-nanti. Bapak jangan potong saya dulu. Enggak, saya udah Bapak- paham, saya udah paham itu. Enggak, Bapak Saya udah belum paham paham. Bapak Bapak tidak bisa paham. menjawab saya gitu loh. Enggak, Bapak nggak paham saya. Kalau Bapak Bapak tidak punya dalil, ngomong Bapak dengar. saja.
Bapak dengar dulu, Bapak jangan terlalu memaksakan, Bapak punya pemahaman. Loh, kok Kalau maksa? berdiskusi, Bapak live, saya tanya, Bapak nggak bisa kasih dalil. Apa yang saya paksa? Gitu. ini lagi saya jawab, Pak. Bapak dengar dulu. Ini Coba dalil yang tadi sempurna. Bapak bilang tadi, suruh baca sendiri. Lah gimana? Jangan live dong. Iya, Bapak tantang. Asumsi semua. Keringat Jawaban dingin dari ya. Pendeta Yusuf Manubulu ditanya dalilnya ya. pendeta Di ini. mana dalilnya Yesus menebus dosa orang yang sebelum dia? Iyalah. Yakni dari zaman Adam sampai sebelum Yesus. Mana dalilnya? Keringat dingin. Zaman Inilah Adam, kalau orang apa sudah asal main terfikirkan oleh Adam jawab dan gitu kan? umatnya Ayatnya, bahwa gitu loh. Oke, saya ribuan sebutkan, tahun oke. lagi ada orang yang Ayatnya mau itu disalib sangat dan banyak ayat katanya yang jelas untuk itu, tebus ya. dosa. Sebutkan Tidak satu, masuk akal. sebutkan satu saja. Di dalam kitab Kejadian Jauh dari dikatakan logika. Abraham itu Ayat-ayat. itu mau menyembelih domba, ya, mau menyembelih Jawablah Yang dulu. Ishak. menyembelih Kejadian domba ayat dibandingkan berapa? dengan menyembelih manusia. Ya, Bapak lihat di situ di dalam Alkitab, ya, di dalam Kejadian Nggak ada sebentar saya lihat di ayatnya ya. hubungannya. Nah, monggo Pak. Jadi kita Ya. santun dalam berbicara. Saya tidak ingin juga membuat Bapak marah lah. Ya, artinya Bapak juga harus harus dengar kalau saya bicara, jangan Bapak motong kayak tadi gitu loh. Pak, tolong pahami ya. Saya bertanya tentang ayat nomornya, suratnya apa. Jadi Bapak jangan asumsi. Sebutkan saja Yohanes 17, 14 atau apalah. Bukan asumsi, Pak. Tadi saya Bapak bicara paham nggak sih kalau saya bertanya, Pak, 5 tambah 5 Saya berapa? sudah paham, Pak. Bapak Saya jangan sudah- bilang sebentar. Enggak, Bapak diam dulu, Pak. Saya jawab ya. Monggo, terus. Oke. Di dalam Kejadian 22, Ya, jadi 22. Monggo dibaca. ya. Dalam Kejadian 22 ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan itu dari langit, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi jelas ya Pak, makanya Tuhan Yesus bisa Nggak ada hubungannya Nggak ada ayat itu, Pak. hubungannya. Nggak ada hubungannya. Abraham Udah, Bapak terlalu menyembelih motor, saya kambing tenang aja Pak. Bapak ini orangnya dihubungkan tidak Kalau dengan Bapak aja- Yesus Bapak yang yang- katanya Udah, ini Pak. kata orang Kristen Bapak mau berdiskusi tapi disalib. malah ini. Ya, nggak Oke, ada kita pindah. Hancur hubungannya. sudah ya. Hancur Bagaimana sudah dengan pertanyaan menyembelih yang kambing cukup singkat dan dihubungkan sangat dengan sederhana. Yesus disalib ya. dan itu Apakah Bunda Maria Aduh, mengaku asumsi melahirkan benar. Tuhan, dan apakah Bunda Maria menyembah anaknya sebagai Tuhan? Tidak ada jawaban, nggak ada. tidak dijawab, dan tidak bisa dijawab. Terus yang kedua, mana dalilnya Yesus menebus dosa manusia yang sebelum dia? Artinya dari zaman Adam sampai orang sebelum Yesus, ya. Juga tidak dijawab dan Nggak ada juga jawaban. tidak dijelaskan oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Ya, orang yang paling tahu tentang Yesus, yang paling tahu tentang anaknya itu tentu adalah Bunda Maria, karena beliau adalah orang yang melahirkan Yesus, beliau adalah orang yang merawat Yesus, menyusui Yesus dan lain sebagainya. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, tentu orang yang pertama kali mengakui ketuhanan Yesus adalah Bunda Maria. Itu rasional. Terus kalau Yesus itu memang Tuhan, tentu Bunda Maria akan menyembah Yesus sebagai Tuhan, meskipun Yesus itu adalah anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu sendiri. Ini pertanyaan sederhana tapi mengguncang iman ya saudara-saudariku. Kalau Bunda Maria saja tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, kalau Bunda Maria saja tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, terus bagaimana dengan orang-orang yang menyembah Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan? Itu atas perintah siapa gitu kan? Itu pertanyaannya. Oke para sobat, kita coba komentari ya. Tak terjawab ternyata pertanyaan sangat sederhana dari Pak Syahrul ini. Tolong tunjukkan ayat mana Bunda Maria itu menyembah Yesus. Apakah ada ayatnya barangkali pas ketika memandikan, Tuhan ayo mandi Tuhan, apakah ada Pak Pendeta? Atau barangkali lapar, oh sambil menggendong Tuhan gitu bareng, Tuhan lapar ya, Tuhan yuk kita suapin. Apakah pernah ada ayat seperti itu? Seandainya ada pun apakah masuk logika, bukankah Tuhan itu
penguasa alam semesta, kok bergantung pada manusia, pada bundanya menyuapin, tentu saja, atau nenen barangkali, Tuhan waktunya nenen. Apa ada ayat seperti itu? Benar-benar tak masuk akal jawabannya. Semakin dijawab, semakin pendeta bingung. Semakin mencoba berasumsi, semakin jauh dari esensi pertanyaannya. Buat teman-teman Kristen Katolik, ayo kita berpikir jernih. Sudah saatnya buka lembaran baru, menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.